Baik, selamat datang kembali buat rekan-rekan pemirsa yang telah berkesempatan hadir atau berkesempatan untuk melihat video saya ini di channel Timotius Duha. Kali ini dalam kesempatan video ini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah penelitian. Topik ini akan membahas bagaimana caranya kita menentukan disari dari latar belakang yang telah ditulis sehingga kita bisa kedepannya akan merumuskan masalah untuk penelitian. Untuk itu saya mengharapkan silakan ditonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha beserta video ini di like, komen, dan share. Silakan, mari bersama-sama kita check it out. Baik, langsung saja kita membahas ke dalam topik pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu identifikasi masalah penelitian ilmiah. Ini merupakan bagian dari seri identifikasi masalah penelitian. Perlu saya ingatkan kembali bahwa masalah adalah sesuatu yang ganjil, tidak berkenan, mengganggu, dan menarik minat orang lain untuk berkomentar atau menanggapi atau bersikap. Nah, masalah bisa diketahui dari apa yang dilihat, didengar, dirasa, dibicarakan, dan dibaca. Nah, kenapa masalah bisa terjadi? Karena ada beberapa yang menyebabkannya, yaitu kalau menurut saya ada 6. Ya, bisa dilihat dari layar ini. Ya. Nah, selanjutnya, apakah masalah yang ditemukan cocok untuk dijadikan masalah penelitian? Jadi memang di dunia ini setiap hari pasti ada masalah. Nah, pertanyaannya apakah setiap masalah itu layak untuk Anda teliti? Nah, karena tidak semua permasalahan yang ditemui itu menjadi layak, cocok, pantas, atau untuk diteliti. Lalu apakah yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian? Nah, masalah penelitian adalah fenomena atau hal-hal yang terjadi di suatu objek tertentu, berpotensi dijadikan lokasi penelitian, dan temuan dari fenomena tersebut memiliki daya tarik untuk diteliti. Nah, itu arti dari masalah penelitian. Sumber-sumber masalah penelitian itu ada dari literatur review, pengamatan pada suatu objek, artinya kita tidak sengaja datang melihat, memantau situasi, lalu melihat ada gejala, ada fenomena, lalu menduga ada permasalahan. Kemudian ada perbedaan antara teori dan kenyataan, perbedaan antar objek yang berbeda tetapi pembahasan yang sama. Lalu hasil pengembangan diskusi ilmiah. Jika seorang peneliti telah menemukan permasalahan penelitian, maka dia akan menuliskan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu apa? Kalimat pernyataan yang bersumber dari latar belakang untuk mengemukakan informasi tentang keterkaitan fenomena dan variabel. Jadi perlu digarisbawahi bahwa apapun yang Anda tulis dari identifikasi masalah berasal dari latar belakang. Apakah itu kalimat langsung, artinya diambil, disadur langsung kalimat yang sama dari latar belakang, ataupun memakai kalimat tidak langsung, artinya tujuan pemahamannya sama tetapi penulisannya berbeda. Nah, kemudian identifikasi masalah bisa dipahami sebagai daftar inventarisasi dari hasil pengenalan masalah yang didapatkan setelah membaca latar belakang. Apa itu fungsi dan peran dari identifikasi masalah? Yaitu sebagai tindak lanjut yang dilakukan setelah ditemukannya kesenjangan atau permasalahan penelitian. Apa gunanya manfaat dari identifikasi masalah? Sebagai pemusatan masalah dan mempertajam pemahaman pembaca setelah memahami alur latar belakang yang ditulis sebelumnya. Jadi pun kalau pembaca yang budiman itu baik, memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, maka tanpa identifikasi masalah pun sebenarnya dia sudah mengetahui apa permasalahan di penelitian ini dengan membaca latar belakang. Tentu kita berharap tidak membuat bertele-tele, tetapi tidak semua pembaca itu mampu memahami latar belakang secara cepat, jelas, dan tepat. Namun daripada itu kemudian barulah beberapa dari pembahasan dirangkum menjadi identifikasi masalah. Sebenarnya ini adalah tujuannya bukan memperpanjang pemahaman, tetapi gunanya adalah menyatukan persepsi bahwa masalah yang ditemukan itu sama dengan yang ada di latar belakang. Kemudian manfaat identifikasi masalah ini adalah membantu peneliti untuk merumuskan masalah.
Jadi Anda tahu kan apa yang disebut dengan perumusan masalah? Perumusan masalah adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang redaksinya selaras dengan judul. Nah, apa itu syarat identifikasi masalah? Item permasalahan yang ditampilkan harus sesuai dengan minat, disiplin, ilmu si peneliti. Ya, seperti di video saya yang pertama itu, ada anak rewel karena tidak diberi jajan. Apakah itu cocok untuk seorang mahasiswa di teknik sipil? Tentu tidak ya. Jadi makanya tidak semua permasalahan itu bisa diteliti, tetapi disesuaikan dengan disiplin ilmu yang kita geluti. Kemudian masalah yang disajikan harus logis dan empiris. Logis itu artinya masuk akal, dan empiris itu bisa dibuktikan, bisa diukur dan bisa dibuktikan. Kemudian identifikasi masalah itu, temuan-temuan yang didapatkan itu mampu diteliti, mampu diuji, mampu disajikan, mampu dianalisis, dan mampu memberikan jawaban. Jadi identifikasi itu mengarahkan peneliti untuk rapi dalam melangkah, sehingga dari awal pengamatan sampai berakhir penelitiannya memberikan jawaban. Identifikasi itu adalah bukan hasil penelitian, tetapi temuan yang akan diteliti kebenarannya. Temuan-temuan yang kamu dapatkan di masalah itu adalah baru langkah awal dari penelitianmu. Jadi penelitian itu adalah memberikan hasil penelitian, sementara identifikasi adalah baru sebatas temuan dari permasalahan yang Anda dapatkan. Nah, kemudian bagaimana caranya identifikasi masalah penelitian? Yang pertama, dari hasil pengamatan lalu ke teori, atau dari teori dibandingkan dengan hasil pengamatan, atau dari pengamatan dibandingkan dengan kejadian yang sama di tempat lain, atau dari teori dijabarkan ke variabel dan dikaitkan dengan indikator penelitian variabel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian saja penyajian video kali ini. Saya ingatkan kembali untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Timotius 2. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.